Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Ustadz Alvin Shahih, guru kita. Mohon izin barangkali dalam penyampaian saya malam hari ini ada yang salah atau keliru, mohon diingatkan Ustadz. Dan yang saya hormati ketakmiran dan juga jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Pangapunten, sebenarnya kemarin tanggal 19 jadwal saya di sini tukar dengan Bapak Saiful Anwar. Kalau saya tahu Ustadz Alvin hari ini iktikaf di sini, mungkin saya nggak mau tukar. Jadi grogi. Tuh, pangapunten Ustaz. Baik, Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat yang mungkin Bapak-bapak sudah familiar dengan ayat tersebut. Yang saya baca tadi di rakaat pertama dan kedua, ya. Tahu Pak, tadi surat apa yang saya baca? Kecuali Ustadz Alvin. Tahu Pak? Ibu? Nggak tahu? Baik, saya bacakan ayatnya, Bapak Ibu ikuti, nggih. Suara saya terdengar jelas napa menggema? Oh, jelas. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Innal ladzina yatluna kitaballahi kepanjangan. kepanjangan. Saya potong. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Kepanjangan lagi nih. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, Masya Allah. Tahu Bapak itu surat apa? Surah Fatir, Surah Fatir, nggak pakai al. Surah Fatir. Surah keberapa itu Pak? Berapa? Bapak Ibu sering baca surah Yasin, Badan? Surah Yasin itu surah keberapa? 36. Lah surah Fatir ini satu surah sebelum surah Yasin. Berarti surah keberapa? 35. Surah ke-35 ayat ke-29. Nah, ini mohon izin Pak, tadi di WA Pak Haryono waktunya 10 sampai 15 menit. Insya Allah saya tidak 10 sampai 15 menit, kultum saja Pak. Kenapa Pak kultum? Kuliah 70 menit. Bagi Bapak Ibu yang nggak kuat, lambaikan ke kamera. Ya, ampun ya, nyerah. Baik. Ada 3 amalan, apalagi sekarang ini di penghujung Ramadan, di 10 hari yang terakhir, ini bisa kita maksimalkan. Yang barangkali kemarin ada khotib yang sudah menyampaikan, kita anggap ini pengulangan saja Pak ya. Ini penguatan. Ada 3 amalan
yang mudah-mudahan apabila kita laksanakan, senantiasa kita laksanakan, menjadi suatu perniagaan, yarjuna tijaratan lan tabur, ya, jadi tijaratan lan tabur, menjadi perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi untung terus, Pak. Saya jualan lumpia kemarin saja sepekan hujan, alhamdulillah, Pak. Bawa 130, laku nggak nyampe separuh, Pak. Iya, karena hujan dari sore. Lah ini, Pak, 3 amalan ini kalau Bapak Ibu mau melaksanakan, ya apalagi istiqomah, insya Allah dinilai oleh Allah sebagai tijaratan lan tabur. Ya, mudah-mudahan menjadi perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah, ya, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa yatluna kitaballah, ya, membaca kitab Allah. Dalam hal ini ya Al-Qur'an, Pak, ya. Sudah, kalau baca Injil, Taurat, Zabur mungkin udah tidak ada yang asli, ya, karena yang kita wajib imani dan laksanakan itu Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu, ini sudah malam keberapa? 2. Loh, ini ada ikhtilaf, ini perbedaan pendapat, ya. Yang mulai dari hari Sabtu berarti 24 nih, 25. Saya sampai tidak ngitung, Pak. Ya, kalau hari Akad ya kurang satu hari. Ya. Jadi yang pertama itu senantiasa membaca kitab Allah. Bapak Ibu ada yang sudah khatam Al-Qur'an 1 kali selama Ramadan ini? Sampun? Ada yang lebih dari 1 kali? Ada? Masya Allah. Saya itu kemarin, santri kami di Nalun Hamam itu baru malam pertama Qiyamul Lail, ya, malam 21 kemarin, itu saya tanya sudah 5 kali khatam, Pak, Al-Quran. Masya Allah, 5 kali khatam. Tapi ada yang jarang, Pak, itu cuma 5 kali, Pak. Saya ada santri itu yang dari kecil sampai sekarang itu sudah khatam lebih dari 60 kali, Pak. Loh iya, banyak, ada yang 40 kali, ada yang 60 kali. Tapi ketika ditanya sama ustadznya juga nih, Pak, Bu, ada nggak yang pernah baca Al-Quran sekali saja 30 juz, atau mungkin 1 juz penuh beserta maknanya? Nah, ada 30 juz beserta maknanya. Wonten? Jarang sekali, Pak. Jarang sekali. Nah, saya ini alhamdulillah mulai berusaha mengamalkan sedikit-sedikit. Saya itu teringat ini, Pak, ketika di surah Al-Baqarah awal, kita itu kan mesti ingat, ya, tujuan diturunkannya Al-Quran itu yang pertama apa? Ayat kedua surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi yang pertama, tujuan diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, Pak. Lah, sedangkan yang kedua itu di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi yang kedua niku petunjuk bagi manusia. Lah, saya itu berpikir, Pak, lah gimana itu jadi petunjuk, ya? Kalau kita baca aja, deres, ya, bahasa kita tilawah, nggak pernah pengen tahu artinya, gitu loh. Jangan-jangan terus kemudian dapat ancaman dari Allah, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ditutup sama Allah hatinya, ya, terkunci mati. Kenapa? Karena baca Quran nggak pernah pengen tahu artinya. Padahal kalau ingat lagunya Opik itu kan, tombo ati iku limo perkarani kang kawitan moco Quran sak makna nih, Pak, sak makna nih. Jadi kalau pengen jadi obat hati, baca Quran semaknanya. Meskipun ada juga penelitian itu tentang mineral air, ya, yang dibacakan Al-Quran nggak pakai maknanya, tapi Al-Quran aja itu Masya Allah mineralnya terbentuk mengkristal dengan sempurna, Masya Allah, ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu
mulai sekarang itu dibiasakan untuk membaca Al-Quran beserta artinya, meskipun hanya 1 halaman sehari. Al-Quran yang panjenengan pegang itu, yang Al-Quran pojok dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kalau panjenengan lihat ada 604 halaman. Nah itu kalau panjenengan khatamkan sehari 1 halaman beserta maknanya, itu insya Allah 1,5 tahun, Pak. Ini apa badan? 1 tahun kan 365 hari. Kalau kurang lebih 600 hari ya 1,5 tahun. Tapi perihalnya ini kita malas. Ya, kita malas. Sering baca buku, apalagi pas waktu kuliah, ya, jadi kutu buku, menghabiskan buku di rak, apa Pak? Rak kantin. Sambil jajan, sambil makan, baca buku pas waktu kuliah. Tapi nggak pernah terbesit kita ini pengen membaca Al-Quran beserta maknanya. Lah mulai sekarang ini coba kita biasakan, Pak. Coba kita biasakan. Lah mumpung alhamdulillah ini ada Ustadz Alvin, kajiannya rutin di Maghfirah sini guys, sama di Baitur Rahmah Singkara. Ini kalau ada dibaca, kalau ada pertanyaan tanyakan. Ada pertanyaan tanyakan. Di Maghfirah di Sabtu apa Ahad, Pak? Ahad nih. Ahad Ganjil itu ada tafsir Ibnu Katsir yang dibina oleh Ustadz Usman Latif. Namun gak dihadiri, Pak. Ini sebagai bentuk dukungan dari Yatsluna Kitab Allah, membaca kitab Allah, tapi bukan sekedar melafalkan. Karena secara bahasa itu kan kalau kita membaca itu tahu apa yang kita baca. Jangan terus ada anak ditanya, kamu hafal surah Al-Kahfi? Hafal? Apa isinya? Alhamdulillahilladzi pripun Ustaz? Anzala alai Alhamdulillahilladzi anzala, gimana Ustaz? Oh, Pak Ustaz? Oh ya, anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Loh, kandungannya apa? Ya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya benar, Pak. Lah masalahnya memang Al-Qur'an itu inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab yang ngerti bahasa Arab, Pak. Begitu mereka baca ngerti artinya, ya jadi petunjuk. Begitu kita baca nggak pernah tahu artinya, ya nggak pernah jadi petunjuk, Pak. Ya jadi rutinitas bacaan aja, ya itu berpahala insya Allah. Tapi lebih maksimal agar dia menjadi hudan, menjadi petunjuk, ya kita pahami maknanya. Bahkan dalam surah pertama yang turun itu surah apa, Pak? Surah apa yang pertama turun? Alaq, Iqra. Itu turunnya tanggal berapa, Pak? Saya ajak mikir sedikit. Nuzulul Quran, kita kenal dengan hari Nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, pas hari turunnya Al-Quran itu juga merupakan malam Lailatul Qadar. Lah, bapak-bapak saat ini mengejar Lailatul Qadar tanggal berapa, Pak? 21 sampai ini telat nyenengan. Harusnya kemarin dari 17. Ayo pripun? Banyak hadisnya, Masya Allah. Loh, Al-Quran itu kalau banyak hadisnya, Pak, gini, Pak, Al-Quran itu turun Ramadan mawon apa di bulan yang lain juga turun? Di bulan yang lain juga turun, Pak. Jangan-jangan Lailatul Qadar turunnya di bulan yang lain, ayo. Ya cuma ini aja, bercanda ya. Tapi ini ada pendapat yang demikian. Jadi kita mesti memikirkan itu karena Iqra itu ulama banyak menafsirkan artinya bukan hanya membaca. Mohon dikoreksi Ustadz. Saya tadi itu kemarin belajar. Coba nggak ada Ustadz Afil, mungkin saya langsung nyeplos gitu. Kemarin belajar dulu, ya, akar kata dari Iqra itu katanya di kamus itu qara'a yaqra'u qira'atan, gitu, Ustaz. Yang ada beberapa makna di situ. Bukan hanya membaca, tapi juga menghimpun. Selain menghimpun, ada juga maknanya mendalami. Terus kemudian meneliti. Terus kemudian apa?
mengenal ciri-cirinya. Jadi tahu sekali gitu loh. Jadi kalau bahasa kita itu baca dan kita tahu banget gitu loh maksudnya itu apa gitu. Makanya surah Al-Alaq itu ketika turun itu sudah menggemparkan, Pak. Saya teringat pas waktu perdebatan Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell. Sebenarnya nggih? Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell tentang embriologi. Itu salah satunya bahas Al-Alaq, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Alaq. Banyak penafsir Al-Qur'an, mufassir itu menafsirkan dengan segumpal darah ya yang menempel. Lah ini oleh Dr. William Campbell itu dibantah, Pak. Mana ada proses dia jadi segumpal darah. Habis dari segumpal darah jadi mudghah. Jadi 'alaqah terus mudghah, segumpal daging. Lah ini menjadi perdebatan, Pak. Dan ternyata Masya Allah Al-Quran yang hampir 1500 tahun yang lalu ya, 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, kok bisa menerangkan ini. Sampai ada orang itu, profesor dari Belanda itu ngomong, wah ini jangan-jangan Muhammad ini punya teknologi yang canggih di masa itu, punya mikroskop dia. Nah, nggak mungkin kan? Kalau bapak-bapak itu pernah tahu Neil Armstrong ya, astronot itu pas waktu ada berita pertama kali dia ke bulan, gempar napa mboten? Rame, Pak, diceritakan semua. Akhirnya ustadz-ustadz bahas ayat Ar-Rahman ayat 33 ya, Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syarul jinni wal insi ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Jadi katanya Allah, nek awakmu itu bisa mau menembus langit dan bumi, ya tembuslah. La tanfudhu, kamu tidak akan bisa menembus illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, Pak. Kekuatannya Allah dalam hal ini. Nah ini ketika orang-orang barat menemukan itu, bisa bikin roket, ada astronot, kita gempar, Pak. Karena kebiasaan kita itu kalau habis ngaji, shadaqallahul azim, Quran kita cium sampai bunyi gitu kan. Masya Allah. Begitu orang-orang barat, Pak, begitu lihat Al-Quran, orang-orang Yahudi itu dibawa ke laboratorium, Pak. Bener, diteliti. Kisah Nabiullah Sulaiman tuh mendatangkan istananya Bilqis hanya dalam waktu sebelum mata berkedip. Teknologi model apa itu, Pak, sekarang? Teleportasi, Pak. Belum ada, tapi insya Allah mau ada ini. Anak saya nanti yang bikin, insya Allah. Ya, istri lagi hamil 7 bulan, Pak. Mohon doanya. Mudah-mudahan, saya pengen sekali anak saya kelak itu jadi orang alim, Pak. Saya tuh ngefans sama Gus Baha. Kalau di Malang saya ngefans sama Ustadz Alvin. Ustadz Alvin sama almarhum Ustadz Giazar Reza salah satunya, yang Ustadz Husnul Hadi. Ustadz Husnul Hadi Semarang. Ya, rumahnya di Kalimasoto. Nah, itu almarhum. Itu ngefans saya sama beliau bertiga. Saya kalau lihat beliau-beliau itu, sama Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Saya kalau lihat beliau-beliau itu saya gini, ya Allah, mudah-mudahan anak saya nanti lebih daripada beliau, gitu, Pak. Amin. Loh kan nggak boleh sama, Pak. Doanya harus lebih. Doa itu hebat banget, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, kalau bertanya kepada Rasulullah, suruh mengatakan fa inni qarib, maka katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kita minta dikasih sama Allah. Nah, doa itu luar biasa, Pak. Ini nyempal sedikit dari bahasan. Doa itu luar biasa. Karena saya mau jadi seorang bapak, bapak-bapak sudah jadi seorang bapak, seorang ayah, ibu-ibu mungkin juga sebagian sudah jadi seorang ibu, kebanyakan, mayoritas. Nah, ini luar biasa, Pak. Kalau panjenengan ingat Nabiullah Isa itu hebat napa mboten? Maryam niku hebat napa mboten? Hebat, Pak. Itu hasil doa dari siapa, Pak? Dari ibunya, Pak. Ayat 30-an berapa itu di surah Al Imran?
idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia itu istrinya Imran. Apa benar Ustaz? Hanah napa Hanah Ustaz? Wahanana. Hanah ya. Hanah. Namanya Hanah. Bahasa Indonesianya mungkin dibaca Hanah. Hanah ya. Hanah. Itu berdoa Pak. Rabbi inni, Tuhanku sesungguhnya aku nazartu laka ma fi batni muharraran. Apa yang ada di dalam perutku ini muharraran, akan aku jadikan hambamu yang mengabdi, hambamu yang taat. Masya Allah. Begitu lahirnya Maryam, nesu dia Pak, ya Allah, lahirnya perempuan ya Allah, bukan laki-laki. Katanya Allah, ya aku lebih ngerti. Maka diganti doanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Berdoa, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau ya Allah perlindungan untuknya, yaitu Maryam dan juga keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Lah, ini Pak Maryam terus kemudian diasuh oleh Nabiullah Zakaria. Hebatnya doa seorang ibu Pak. Maryam ini yang bukan seorang nabi bikin geleng-geleng kepala si Nabiullah Zakaria Pak. Tiap masuk ke kamarnya, loh, ini makanan dari mana Maryam? Katanya Maryam, huwa min indillah, ini tuh dari Allah. Nabiullah Zakaria ini nabi Pak, tapi kaget sama tingkah lakunya Maryam. Masya Allah. Langsung dikasih Allah makanan. Lah Nabiullah ibunda Maryam punya putra siapa Pak? Nabiullah Isa. Gitu loh. Seorang rasul, dapat kitab lagi. Hebat Pak. Ini doanya seorang nenek Pak, tembus Pak. Makanya senang saya lihat lagunya Rhoma Irama itu keramat Pak. Ya. Enggak apa-apa kan? Lagu tapi bermanfaat buat apa toh? Nah, kalau saya mengambil ini yang buat nopo-nopo. Kalau ada yang berbeda nggih, mohon dimaklumi. Ya. Yang itu loh Pak, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Gitu, keramat nggih. Juga murkanya jadi kenyataan bila kau patuh pada rajamu. Nah, terus ini, bahaya ya. Masya Allah. Kepangapunten. Jadi itu Pak. Dan luar biasa. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria yang diabadikan dalam surah itu dan juga surah Ali Imran itu dan juga surah Maryam, surah ke-19 surah Al-Kahfi ya. Itu Allah mengatakan kafha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiya. Nabiullah Zakaria itu bermohon dengan lemah lembut Pak kepada Allah. Nangis, melas. Kenapa Pak? Puluhan tahun doa nggak kabul. Lah Maryam Pak, lihat mikrobnya Maryam ada makanan tuh tanpa minta tiap hari. Nabiullah Zakaria tuh dalam surah Ali Imran ya, Ali Imran nggih, sanes Ali Imran. Ali Imran, keluarganya Imran berdoa di mikrobnya Maryam Pak. Wih, langsung kabul Pak. Dapat kabar, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Dikasih anak Pak yang namanya Yahya, yang nama itu belum pernah dikasih kepada siapapun. Jadi kalau ada bapak namanya putranya atau namanya Yahya, berarti Yahya KW kesekian ya. Yahya yang pertama itu Nabiullah Yahya. Ini berkat doa seorang siapa Pak? Doa seorang ibu dan seorang bapak ya. Oh, sudah lewat ya. Wah, Masya Allah, pangapunten nggih. Ya, jadi itu Al-Qur'an nggih dibiasakan dibaca dengan artinya. Yang kedua, wa aqamus sholata, menegakkan salat Pak. Di antara menegakkan salat itu bukan hanya salat 5 waktu di masjid Pak, tapi dipelajari fikihnya, syarat rukunnya, itu termasuk menegakkan salat Pak. Wudunya gimana, udah bener apa enggak? Nggih, itu menegakkan salat ya. Setelah tahu ilmunya,
dielmoni, diamalkan. Oke. Terus yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala niatan, ya, menginfakkan harta ya di jalan kebaikan tentunya, itu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dalam surah Ali Imran 133, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi dalam kondisi sempit atau lapang atau sempit tetap harus infak. Lah mangke tugasnya bapak-bapak buka surah Al-Baqarah ayat 215. Prioritas ke siapa infak itu? Setelah istri dan anak, ya. Setelah istri dan anak, kepada siapa infak itu harus diberikan? Lah itu panjenengan lihat surah Al-Baqarah 215. Nah, nanti dipelajari, diamalkan, Pak. Jadi besok kalau punya duit, punya uang, jangan ini, Pak, baik. Ngapunten nggih, Pak. Infak ke masjid itu baik, Pak. Tapi dilihat dulu kerabatnya, keluarganya. Nanti dilihat sendiri dah, ya. PR nanti dilihat. Surah Al-Baqarah ayat pinten, Pak? 215. Pangapunten, ini lebih dari waktu yang diberikan, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti salat tarawihnya bacanya saya pendek-pendek, ya. Qul ya qulhu gitu, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.